pagi para peserta seminar. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat karena masih ada kegiatan yang lain. Dan saya dengar tadi sebentar dari pemapar sebelum saya, Bu Fitri ya. Selamat kenal, Bu. Tema kali ini yang saya akan bawakan adalah keselamatan kerja dalam bidang konstruksi. Tentunya mungkin sebagian besar sudah dijelaskan oleh Bu Fitri ya tadi ya. Mohon maaf kalau salah ucap. Seperti disebutkan tadi, saya punya CV seperti ini yang sudah dijelaskan oleh moderator. Mungkin nama saya cukup unik mungkin ya, karena ada seperti nama wanita ya. Panggilan saya cukup dipanggil Pak Iwan saja. Saya sehari-hari sebagai dosen di Universitas Narutama, khususnya mengajar di MT, Institut Teknik. Mungkin saya akan mengulas sebentar tentang regulasi K3 ya. Ada undang-undangnya di sini. Tentunya undang-undang yang saya kutip di sini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, sekaligus mungkin permennya dan yang lainnya, tapi kita akan bahas tentang yang terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 1, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi, konstruksi, dan atau pekerjaan konstruksi. Konsultasi atau konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan atau manajemen. Kemudian, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan. Usaha penyediaan bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerjasama. Sini saya kasih warna merah untuk mewujudkan, memiliki, menguasai atau mengusahakan dan atau meningkatkan kemanfaatan bangunan. Kelima, pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Keenam, penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. 7 adalah subpenyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa. 8, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Tadi ada yang bertanya tentang hukum ya. Kemudian yang 9, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan, tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ke-10, kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. 11, sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi. Ke-12, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus. Kemudian sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Dan yang lain adalah 14, tanda daftar usaha perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. 15,
izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. 16. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan, menteri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi. Ya. Di sini sudah terlihat, tercantum atau dijelaskan bahwa tentang jasa konstruksi sudah tersedia undang-undangnya, kemudian ketentuan-ketentuannya juga sudah dijelaskan. Kalau di sini kita membahas tentang safety atau K3, di sini sudah tersedia ya. Jadi seorang penyelenggara konstruksi dia harus mematuhi undang-undang tentang standar keamanan atau K3-nya. Selain itu, penyelenggara konstruksi juga harus mempunyai sertifikat. Yang seperti dijelaskan moderator tadi, dulu seorang lulusan sarjana teknik sipil mungkin mendapatkan gelar insinyur pada saat itu. Seingat saya sebelum tahun 94 waktu itu masih sarjana teknik itu masih bergelar insinyur. Setelah itu penyebutan gelar insinyur menjadi sarjana teknik. Sekarang di para mahasiswa di sini, kalau saya lihat ada banyak mahasiswa, kalau ingin mendapatkan gelar insinyur teknik dulu dengan masa waktu tertentu, baru mendapatkan atau bisa mengikuti pendidikan tentang keinsinyuran sehingga mendapat gelar insinyur. Jadi tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau dulu masih ada kemudahan secara kompetisi itu diukur oleh kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan kita mendapat sertifikatnya. Ini saya mencuplik dari paparannya Pak Bawijaya, di mana adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi kita bekerja itu bukan mencari masalah, tetapi mencari rezeki dengan menghindari atau mengurangi risiko kecelakaan kerja. Nah, jadi sudah dibuatkan PP-nya. Kemudian K3 adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas kita dan lingkungan. Ini standar pekerjaannya internasional ILO. Jadi sudah disepakati bahwa keselamatan dan kesejahteraan pekerja itu harus diprotect atau dilindungi. Ini regulasi dan kebijakan tentang siklus konsultasi dan pekerjaan konstruksi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di mana proses pembangunan selalu diawali dengan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, membutuhkan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Kemudian di dalam pembangunan dibutuhkan suatu operasional yang standar, kemudian pemeliharaan yang standar, dan pembongkaran yang standar, dan pembangunan kembali. Jadi kalau yang sekarang mungkin eranya penggunaan material bekas ya, waste material itu ya. Jadi sekarang kalau membangun lebih kompleks, tidak seperti dulu kita bisa membangun dengan asal ya. Ini ada tabel atau flowchart ya tentang pekerjaan konstruksi yang berkeselamatan, di mana ada beberapa tahap prakonstruksi, tahap pemilihan penyedia, kemudian tahap pelaksanaan konstruksi, dan tahap penyerahan hasil akhir pekerjaan.
di mana keseluruhan tahap ini selalu melibatkan atau harus memenuhi kaidah-kaidah aspek K3G, baik dari awal, prakonstruksi, penyedia, pelaksanaan maupun akhir. Cukup kompleks ya sekarang ini. Berikutnya ada 8 filosofi K3 menurut International Association of Safety Professional. Jadi ada 8 filosofi. Ada satu, safety is an ethical responsibility. Kemudian kedua, untuk menghemat waktu ya, saya ambil judulnya saja ya. Safety is a culture and not a program. Kemudian management is responsible. Yang pertama adalah hendaknya menjadi moral, yang kedua menjadi budaya, yang ketiga adalah manajemen perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab mengenai K3. Kemudian yang keempat adalah setiap tempat kerja atau lingkungan kerja, jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan K3 yang berbeda. Di K3 harus ditanamkan, dibangun melalui pembinaan dan pelatihan. Nah, ini yang harus dilakukan, tapi jarang dilakukan. Pembinaan dan pelatihan. Kemudian tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang menyenangkan, dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Kondisi K3 dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenagakerjaan dalam perusahaan. Kemudian keenam, prinsip dasar K3 adalah semua kecelakaan dapat dicegah karena kecelakaan ada sebabnya. Jika sebab kecelakaan dapat dihilangkan atau dihindari, maka kemungkinan kecelakaan dapat dihindarkan juga. Ketujuh, jadi filosofi ketujuh adalah program K3 harus dibuat berdasarkan kebutuhan kondisi. Nah, dijelaskan ya, adalah kebutuhan kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja sesuai dengan potensi bahaya sifat kegiatan, kultur, dan kemampuan finansial. Program K3 dirancang untuk spesifik untuk masing-masing organisasi atau perusahaan. Ke-8 atau yang terakhir, melaksanakan K3 jangan dianggap sebagai pemborosan atau biaya tambahan. Melaksanakan K3 adalah sebagai bagian dari proses produksi atau strategi perusahaan. Kinerja K3 yang baik akan memberikan manfaat terhadap bisnis perusahaan. Nah, jadi ada 8 filosofi K3 menurut International Association of Safety Professional, bahwa K3 pada intinya atau safety ini pada intinya adalah budaya kerja tanpa harus membebani suatu biaya ya. Kalau di 8 ini kan biaya. Jadi, sudah satu rangkaian dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang pada intinya nanti akhirnya produksi kita itu sesuai yang diharapkan, tingkat kecelakaan terhindari sehingga kesejahteraan pekerjanya itu terjamin. Jadi pada intinya adalah 8 filosofi itu seperti ini. Ada pandangan atau konsep tentang K3 di masa lalu dan saat ini. Kalau di masa lalu mungkin orang belum banyak berpikiran bahwa K3 itu punya peran penting. Di kecelakaan merupakan nasib atau sial. Gitu kan orang Indonesia kadang seperti ini. Sudah waktunya kan gitu ya. Karena apa? Seperti tadi diterangkan di 8 filosofi, belum menjadi budaya. Dalam bekerja belum menjadi budaya. Dan merupakan risiko yang harus diterima. Jadi harusnya di sini kan di-prepare dulu, disiapkan dulu supaya risikonya rendah. Tidak perlu berusaha mencegah. Jadi ada pandangan masa lalu, udah nggak perlulah kita melakukan pakai APD yang baik, gitu ya, nggak perlu. Kemudian masih banyak pengganti pekerja, mungkin karena penduduk Indonesia yang banyak, sehingga kalau ada yang meninggal satu atau kecelakaan satu masih ada penggantinya. Kemudian membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Ini memang dilema buat seorang penyelenggara
kegiatan itu biasanya menjadi dilema memang kenyataannya. Kemudian menjadi faktor penghambat produksi. Ini ada yang paradigma yang kurang tepat, bahwa kalau tidak menggunakan K3 akan menjadi faktor penghambat. Sedangkan saat ini memandang kecelakaan bukan sebuah nasib, ya, karena apa? Semua bisa dihindari. Kecelakaan pasti ada penyebabnya sehingga dapat dicegah. Penyebab permasalahan saat ini adalah secara faktor personal hampir 80-85%, kemudian faktor lingkungan sisanya sekitar 15-20%. Kemudian kecelakaan selalu menimbulkan kerugian yang tanpa disadari oleh masyarakat kita. Kecelakaan ini bisa menimbulkan kerugian, ya. Yang paling sederhana kalau di anak muda yang suka naik motor itu tanpa helm, gitu ya. Naik helm tanpa menggunakan peralatan yang safety di usia muda, di usia produktif, apalagi sudah menikah, punya anak, itu kecelakaan, baik yang kecelakaan berisiko tetap atau semi gitu ya, dia tidak bisa atau mengurangi produksi atau mencukupi keluarganya. Yang paling sederhana kalau kecelakaan. Kemudian peran pimpinan sangat penting dan menentukan, mana artinya kalau pemimpinnya tidak atau kurang peduli terhadap keselamatan pekerjanya, tentunya ya, dia akan merugikan pekerjanya. Ini adalah pandangan K3 masa lalu dan saat ini. Ini seperti ada gambar di sini, ya, gambar sederhana, ya, seseorang naik tangga sedang bekerja, ditabrak orang yang bawa troli, ya, kereta dorong, mungkin pekerja di atas tidak menggunakan sabuk, di sisi yang lain pekerjanya yang di bawah tidak melihat bahwa di sekitarnya ada pekerja lain yang sedang bekerja, yang mungkin nggak ada rambunya, ya, tidak ada rambu-rambu nanti di slide berikutnya. Nah, ini tenaga kerja kita seperti tadi saya sampaikan di awal di dalam pasal 1 Undang-Undang tentang jasa konstruksi, bahwa setiap pekerja harus memiliki kompetensi, ya. Ternyata terlihat di sini pada tahun 2018 sampai 2020 ya, yang pemula itu jarang. Jadi seperti adik-adik ini, ya, para mahasiswa ini kalau sudah lulus itu biasanya jarang mengurus, gitu. Jarang mengurus sertifikasi pekerja. Nanti kalau butuh baru diurus menjadi muda, kemudian madya atau utama. Dari sini terlihat kenapa jumlah tenaga teknik sipil kita itu sangat dibutuhkan, karena pembangunan di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya. Kemudian undang-undang sudah tersedia, tapi masyarakat kita belum melakukan atau banyak melakukan. Sini terlihat tenaga kita yang sudah tersertifikasi sampai tahun 2020, data saya sampai ini aja ya, sekitar 267 terbagi di muda sampai utama. Jadi utama ini yang tentunya yang sudah expert, ya, sudah puluhan tahun melakukan kegiatan konstruksi. Nah, sini terlihat proses pengurusan atau memperoleh sertifikatnya. Jadi di sini terlihat keanehan. Kalau yang biasa belajar riset, ya, justru di Riau atau di luar Jawa proses pengurusan sertifikasi itu memang lebih banyak dibandingkan di Jawa. Padahal tempatnya proyek itu kan di Jawa, ya. Jadi saya tidak tahu kenapa, karena saya sendiri juga memiliki sertifikat. Kalau tidak salah ya yang ngeluarin, karena yang ngurus teman-teman keluarnya dari Kepulauan Riau atau Riau. Jakarta sendiri malah kalah, ya. Jadi di sini terlihat proses pengurusan sertifikasi di Jakarta sendiri malah lebih sedikit dibanding yang ada di luar Jakarta atau luar Jawa. Sangat banyak di Jakarta, ya, karena sudah super spesialis, ya. Jadi dibutuhkan kompetensi yang ketat, ya. Itu pun tidak banyak, ya. Lihat di sini
meningkat dari 13.000 menjadi 14.214 orang yang memiliki sertifikat. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya sangat mencolok ya. Jadi yang Riau sangat tinggi, sedangkan di pulau-pulau lain sangat rendah. Nah, ini tahapan prakonstruksi yang saya sebutkan di atas tadi, wajib memuat aspek K3. Jadi kalau biasanya yang bekerja sebagai konsultan, mungkin dari aspek AMDAL-nya sudah diperhitungkan sekarang. DD wajib mengidentifikasi atau analisis pengendalian risiko. K3, kemudian penyusunan dokumen wajib memuat potensi, jenis, identifikasi bahaya, kategori konstruksi, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir adalah ketentuan harga standarnya tentang biaya K3. Ini sudah muncul. Ya. Kalau saya dulu masih awal-awal bekerja, itu ya penggunaan K3 ya saya masukkan ikut dalam poin-poin yang lain, poin-poin kegiatan pekerjaan yang lain. Sekarang sudah muncul, kemudian pada pemilihan juga seperti itu, kemudian pada tahap konstruksi sama juga sampai serah terima. Jadi semua pekerjaan sekarang dari awal sampai akhir sudah harus mencantumkan kegiatan-kegiatan dari awal sampai akhir tentang K3. Ini studi kasus ya. Ini saya ambil dari media Jawa Tengah, Jateng Tribun, di mana gondola naik ke lantai 10, putus talinya saat berada di lantai 7 sehingga mereka jatuh, artinya pekerjanya jatuh. Tadi sudah sebutkan sama pemateri pertama tentang tali bajanya itu mungkin di awal tidak, atau di awal mulai pekerjaan belum dikontrol atau sudah dianggap kebiasaan kalau alat ini berfungsi dengan baik. Padahal setiap awal memulai kerjaan dan berakhirnya pekerjaan seperti tadi dijelaskan di awal, itu harus ada kontrol, harus ada SOP-nya. Jadi kita tidak bisa menjadi kebiasaan kalau mesinnya baru gitu ya, tidak perlu dikontrol dibandingkan mesin yang lama gitu. Karena jadi semua harus dikontrol di awal maupun kita bisa menghindari atau mengurangi risiko kecelakaan. Nah, kalau yang celaka ini orang tua gitu mungkin dianggap hal biasa ya. Kalau anak muda yang celaka sehingga dia mengurangi produktivitas, negara kehilangan tenaga kerja yang potensial. Dan anak muda ini generasi potensial, jadi dia harus diprotek lebih ketat. Bukan berarti yang tua tidak diprotek ya, tapi yang tua kebanyakan mungkin yang lainnya oke, tapi penyakitnya yang nggak oke kan gitu. Kalau anak muda kan cenderung tidak punya penyakit karena masih muda. Ini ada studi kasus seperti ini, talinya putus. Kemudian ini yang mungkin sering dijumpai, di mana ada pekerjaan pekerjaan pembangunan pekerasan, tetapi rambu-rambunya tidak disiapkan, sehingga kalau tidak terjadi apa-apa itu nggak masalah buat pengendara yang lewat di sana ya. Tapi kalau ada apa-apa, seperti tadi disebutkan dalam pasal 1, penyelenggara penyedia kegiatan ini bisa dituntut kan? Meskipun di dalam undang-undang kendaraan bermotor itu ada dasar harja ya, tapi bisa dia menuntut karena dalam bekerja tidak tersedia rambu-rambu yang ditentukan atau disyaratkan. Sama seperti ini contoh perambuan yang baik pada pekerjaan jalan. Jadi kalau nggak ada rambunya ya siapa yang tahu gitu ya. Tapi kalau ada rambunya, pengendara bisa berhati-hati atau lebih berhati-hati karena ada petunjuknya bahwa di sini ada kegiatan, di sini ada lubang, di sini ada perbedaan permukaan. Di
yang melalui akan lebih mengendalikan diri. Sama seperti ini, termasuk kalau ada kendaraan berhenti, seperti gambar kanan mobil box ini yang sering terjadi kecelakaan kan seperti ini. Truk berhenti, yang belakang tidak tahu, dianggap ini truk tidak berhenti sehingga didorong sehingga menimbulkan kecelakaan. Nah ini sama, nah, pekerjaan kalian tanpa ada rambu-rambu yang menunjukkan di sana ada kegiatan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kecelakaan itu dapat dihindari seperti tadi kendaraan box yang berhenti, karena ada teori kalau yang dari transportasi biasanya juga belajar tentang jarak henti. Di sini terlihat bahwa kalau kita melakukan berkendara kendaraan dengan kecepatan 30 saja ya, dia berhentinya itu butuh jarak sekitar hampir 15 meter. Ya. Kalau kondisi basah, kalau kondisi kering kurang lebih 10 ya. Bayangkan kalau semakin tinggi kecepatan kita. Makanya kalau di jalan tol, meskipun sudah ada rambu-rambu 100 km per jam, kita sering jumpai, mungkin saya sendiri juga pernah menjalani ya, kecepatan di atas 100, bahwa jarak hentinya itu relatif sama dengan kecepatannya. Jadi semakin tinggi ini terlihat jarak hentinya relatif sama dengan jarak kecepatannya. Ini belum kalau ditambah kita kalau ngantuk. Kalau kita ngantuk ya tambah nggak jelas ini. Ini dalam kondisi tidak ngantuk ya. Jadi jarak hentinya relatif sama seperti kecepatan yang ditempuh. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghindari hal-hal tersebut? Tentunya dikasih rambu-rambu. Ya, jadi saya sendiri pernah mendapat pekerjaan di jalan tol. Faktor safety ini sangat diperhatikan. Ya. Karena apa? Karena masalah ini kita nggak bisa ngawasi kendaraan satu persatu. Yang satu mungkin kecepatannya 30 sampai 50. Contohnya apa ya? Mungkin mobil truk ya. Yang di atas 60 mungkin mobil sekitar tahun 2000 ke bawah gitu ya. Tapi kalau sudah merek-merek yang bagus macam Pajero gitu, saya yakin di atas 100 semua gitu ya. Memang mobil itu enak gitu ya. Sehingga apa? Kalau dia nggak ada rambu-rambu di sini, kemudian dia lengah, maka pekerja yang bekerja di daerah sini akan berbahaya. Makanya di sini disiapkan adalah rambu-rambu lalu lintas, mulai rambu peringatan atau sampai mengurangi kecepatan. Sama ya. Tapi di konstruksi ini di jalan. Kemudian mungkin ada membuat lubang atau hole ya, sama dibuatkan rambu-rambu supaya kendaraan yang lewat tidak melanggar karena sudah dibuat rambu-rambu. Di sini ada tipikal zona pekerjaan jalan. Ada istilah peringatan dini, pemandu transisi, zona kerja, dan terminasi. Ini penjelasannya, nanti bisa dibaca sendiri di slide. Nah, di sini terlihat kalau zona peringatan dini pada umumnya ya, terkait dengan kecepatan tadi. Jadi ada tabel yang menjelaskan kalau dengan kecepatan sekian, dia akan berhenti sekian. Ini kalau belum berombongan ya. Kalau berombongan bisa
Nah, di jalan tol yang sering kita jumpai kan adalah tabrakan beruntun itu. Jadi kecepatannya sudah melebihi batas, kemudian depan ada sesuatu atau insiden atau pekerjaan jalan, yang di belakangnya nggak siap. Wajar kalau terjadi tumbukan atau tabrakan beruntun. Karena apa? Jarak berhentinya tidak tercapai. Jadi kita sering jumpai tabrakan beruntun di jalan tol itu seperti itu. Nah, ini jarak transisi, nah, seperti ini. Jadi kita nggak mungkin dengan kecepatan tinggi terus tanpa diberi rambu-rambu gitu, ya bablas nantinya. Tadi disebutkan di pasal 1 juga bahwa K3 itu sebenarnya bukan menghambat, bahkan bisa meningkatkan produktivitas. Ini ada data yang saya ambil dari slide yang tadi, yang workshop tadi. Jadi peningkatan bisa sampai 50 lebih cepat. Jadi memang menjadi kenyataan bahwa penggunaan K3 ini bisa meningkatkan keamanan bahkan keuntungan. Jadi ROI-nya bisa sampai 75%, 73%. Nah, kalau perusahaan itu bisa menjalankan kegiatan atau melakukan kegiatannya dengan K3 yang baik, tentunya nama baik perusahaan akan baik juga. Ya. Nah, karena mempunyai standar yang baik, tentunya kualitas proyeknya juga akan baik. Jadi ini membuktikan bahwa K3 adalah komponen penting dalam suatu pembangunan jasa konstruksi. Ya. Berikutnya, ini mungkin efek negatifnya. Ya, kalau tenaga kerja ya cedera, luka, meninggal. Kemudian masyarakatnya sama, proyeknya terhenti seperti sampaikan pemateri pertama tadi ya. Proyek bisa dihentikan karena kalau ada masalah yang urgent ya, seperti meninggal. Kemudian perusahaan dianggap tidak kompeten. Nah, kalau dia perusahaannya itu sudah menjadi perusahaan terbuka yang menerima dana dari luar, ya, nilai sahamnya akan turun. Nah, kalau semua itu tidak bagus juga, artinya di dalam perusahaan itu banyak yang tidak bagus, tentu negara dianggap juga lalai, Tidak tadi disebutkan dalam pasalnya ya, ada pembinaan, pelatihan gitu ya, dianggap lalai. Jadi negara itu dianggap belum mampu melaksanakan pembangunan dengan selamat. Tapi memang kalau kita amati sekarang, pembangunan di Indonesia lebih profesional dibanding dulu ya. Nah, usia saya kan hampir 60, jadi saya mengikuti beberapa perkembangan pembangunan. Memang ada yang berbeda. Kemudian SDM-nya juga lebih baik, lebih paham karena adanya informasi yang dia dapat, baik informasi yang dia peroleh secara langsung maupun tidak langsung. Kalau sekarang tidak langsung kan mudah ya, pakai internet gitu kita bisa tahu cara kerja yang benar itu kayak apa, sudah bisa kita lakukan. Kalau dulu kan kita nggak tahu mau cari yang kemana, mau ikut kursus pelatihan bayar, ya. Bayarnya mahal lah. Jadi pekerja sekarang ini seharusnya lebih baik dibanding dahulu. Berikutnya, nah ini ada kejadian-kejadian yang banyak seperti tadi disebutkan pemateri. Yang pertama juga box girdernya tuh jatuh gitu ya, pennya guling, nah, itu banyak terjadi. Nah, biasanya kejadian ini adalah kecerobohan manusia biasanya, baik sebelum bekerja maupun saat bekerja, biasanya seperti itu. Kalau metodologinya, metodologi pelaksanaannya biasanya relatif baik. Nah, ini sama 2018 kita longsor ini.
Ini ada gambar yang untuk tuh. Nah, ini tadi kalau sudah ada kejadian seperti ini, ya polisi masuk. Dan sekarang ini ada ahli investigasi kecelakaan sekarang ini. Kalau dulu mungkin belum populer ya. Kalau sekarang ada. Jadi kalau seperti ini kan beton ya. Nah, beton ini nanti ahli forensiknya akan ngecek. Beton ini sebenarnya mutu betonnya sudah terpenuhi apa enggak sih? Atau desain konstruksinya sudah betul apa enggak? Dan ini tugasnya ahli investigasi tentang kecelakaan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian atau para mahasiswa yang kepingin menjadi ahli investigasi. Jadi investigasi tidak hanya kejahatan manusia, tapi bisa jadi kejahatan atau kelalaian dalam pembangunan. Sekarang ada ilmunya tersendiri itu. Nah ini sama. Jadi ini bisa dilihat nanti. Akhirnya akan turun. Wah, oh ini ada yang salah. Mungkin ini kan balok ini kan disambung. Jadi kayak pasel gitu. Mungkin balok yang pertama bagus, balok yang kedua ini mungkin karena apa? Karena saya sendiri pernah memperbaiki girder. Saya pernah mendapat proyek memperbaiki girder. Jadi kalau girder ini salah dalam penanganan, dia bisa crack. Nah kalau crack itu atau retak itu, dia akan mengurangi kekuatan girdernya. Ya. Itu masih dalam bentuk baloknya ya, belum dalam bentuk waktu dia checking, artinya melakukan penyambungan antara balok satu dengan balok dua. Kalau dia tidak benar melakukan pelaksanaannya dengan benar, ya dia akan menambah kelemahan batang tariknya atau besi tariknya. Besi tariknya itu kan ada ketentuan nih, maksimal dia mampu menerima beban berapa gitu. Karena tidak simetris, dia akan bisa menambah beban ke besinya itu. Jadi itu artinya forensik sendiri nih yang nangani biasanya. Nah ini kesalahan dalam K3 ini sebagian ya, jangan dianggap ini semuanya gitu ya. Jadi sebagian pekerja memiliki kebiasaan berasumsi atau mengira, membiarkan kerja yang terjadi dan tidak melaporkan kepada atasan. Jadi kan di awal sudah saya jelaskan bahwa direktur mendelegasikan ke bawahnya untuk melaksanakan K3. Jadi yang bawahnya tidak melaporkan ada kecelakaan, mungkin dianggap ringan, nggak usah dilaporkan. Tapi kalau yang ringan menjadi berat, jadi masalah. Kemudian menggunakan peralatan kerja yang salah dan atau cara penggunaan yang keliru, yang kerja dan kalau dalam pelaksanaan. Pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri APD saat bekerja, terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah ini faktor penghambatnya apa aja? Seperti tadi saya sampaikan tentunya atau di dalam pasalnya itu sudah disebutkan harus ada pelatihan. Di pelatihan ini semacam resume atau mengingat kembali apa-apa yang harus kita lakukan. Dan kita kan lupa ya karena tidak apa itu atau terlalu lama. Kayak saya sendiri kan kadang terlalu lama tidak mendapatkan proyek jalan gitu ya. Dan saya lupa untuk menjalankan proyek jalan itu seperti apa. Nah, harus ikut pelatihan. Tidak adanya anggaran mengenai K3. Ini manajemen perusahaan itu harus menyiapkan dana. Jadi kalau dia mendapatkan keuntungan, ya keuntungan itu ya harus deposit atau ditabung untuk kegiatan K3. Ini nggak boleh K3 itu diabaikan. Tidak disediakan APD. Nah, kalau APD sekarang mungkin relatif sudah terpenuhi lah kalau APD. Kurangnya kemudian para pekerja untuk menggunakan APD yang baik. Nah ini yang justru yang sering terjadi. Jadi dikasih APD tapi tidak dilakukan dengan benar. Dan saya pernah pengalaman ini, pekerja saya tewas karena memakai apa itu safety belt tapi tidak diikatkan ke tempat untuk mengikat. Ya, sama aja seperti
hanya memakai aksesoris, ya, aksesoris saja tanpa memperhatikan keselamatannya dia. Jadi supaya keren tapi nggak memperhatikan bahwa akan menjadi risiko kalau tidak digunakan dengan benar. Nah, otomatis kalau di atas itu tidak dilakukan, ya undang-undangnya tidak diperhatikan. K3 yang diterapkan tidak sesuai dengan standar yang ada. Contohnya peralatan, peralatannya kemampuannya 1 ton, memakai yang di bawah 1 ton. Ya, sudah melanggar. Tidak ada K3. Jadi semua harus menggunakan atau melakukan K3. Tidak hanya dilaksanakan oleh para pekerja proyek yang di lapangan, artinya yang berhubungan langsung dengan fisiknya, tetapi juga yang di sekitaran itu, ya, harus menggunakan. Tidak adanya unit yang khusus mengurusi K3. Kalau di proyek besar biasanya sudah tersedia, bahkan ambulan atau dokternya juga tersedia. Ini biaya, nah, ini sudah menyangkut biaya. Nah, kalau biaya ini memang banyak biaya K3 itu. Nah, tapi karena negara sekarang sudah memperhatikan, sehingga komponen biaya ini sudah difasilitasi. Artinya sudah muncul komponen biaya tentang K3. Tapi Anda tidak bisa terus katakanlah membeli helm 100.000 terus Anda beli yang 1 juta, karena sudah ada harga patokannya, KPS-nya tadi. Jadi nggak bisa kita membuat anggaran lamsam gitu ya. Anggaran langsung unit price borongan gitu ya, nggak bisa. Jadi ini biaya-biaya yang timbul di dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini sama termasuk asuransi. Jadi kalau bekerja seperti naik motor, ya tentunya ada jasa raja. Kalau di pekerja mungkin asuransi tenaga kerja, ya, BPJS ya. Jadi sudah disiapkan sama, semua ini sama biaya-biaya. Ini biaya BPJS tenaga kerjaan dan kesehatan, ya, kecelakaan dan tidak kecelakaan. Biaya surat izin kelaikan alat, jadi alat itu juga perlu dikalibrasi lagi. Seperti tadi gondola, ya. Gondolanya mungkin sudah dianggap kebiasaan aman gitu ya, nggak perlu dikalibrasi. Kemudian biaya izin operator, biaya izin panitia pembina keselamatan kesehatan kerja. Harus disiapkan tenaga ahli K3. Memang K3 ini memang di kampus di Surabaya itu, KPNS itu K3 itu, mahasiswa K3 itu banyak sekali. Karena memang dibutuhkan ini kan. Kemudian biaya fasilitas kesehatan. Ini rambu-rambu juga seperti itu, semua sudah diakomodasi. Semuanya sampai akhir sudah dilengkapi dengan biaya-biaya K3. Nah, ini bimbingan teknis supaya kita tidak lupa yang mengikuti kegiatan pekerjaan konstruksi bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PUPR. Di sini ada sistemnya, SIBIMA. Bagaimana kita bisa mengikuti pelatihan. Kalau saya sendiri yang meskipun sudah puluhan tahun bekerja, pernah mengikuti salah satu pelatihan. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau para mahasiswa pernah mengikuti pelatihan pembuatan rumah RISA. Rumah RISA itu yang rumah panel dari
PU ya. Saya ngikuti, saya pengen tahu kayak apa sih dalamnya rumah panel itu. Artinya komponen yang ada di dalam konstruksi rumah panel itu, kemudian pelaksanaan. Mungkin kalau para mahasiswa lihat videonya tentang rumah Risa itu mungkin aspek safety mungkin nggak terlalu ketat ya, coba aja dilihat gitu kan. Tapi mungkin karena ini panel yang tidak terlalu besar ya, dianggap mungkin tidak terlalu banyak risiko karena panelnya kalau tidak salah itu bisa lebih dari 75 kilo. Terus cara masangnya pun diangkat melalui manusia, manual, banyak kan manual dibanding yang pakai alat modern pembangunan rumah Risa itu. Jadi ada skala, seperti yang tanyakan skalanya kayak apa ya. Kalau memang di dalam pelaksanaannya tidak terlalu urgent ya, atau jauh terhindar dari bahaya, mungkin masih bisa ya. Kalau di daerah, kalau kita jumpai masyarakat desa suruh safety itu ya agak sulit karena faktor biaya ya. Tapi kalau proyek pemerintah atau proyek swasta yang cukup besar, tentunya K3 ini harus diperhatikan. Ini ada yang terakhir adalah bimbingan teknis untuk melatih kita menjadi terbiasa melakukan kegiatan secara aman. Jadi kerja itu mencari aman, bukan mencari tidak aman. Terima kasih. Nah, ini ada poster. Jadi teman itu jangan lupa senantiasa mengingatkan temannya untuk aman ya. Kemudian ini ada foto saya tahun 90-an waktu itu di Pagerungan. Jadi saya yang terbiasa menggunakan atau bekerja jarang pakai helm, jarang pakai sepatu safety ya. Mau nggak mau di proyek asing ini, perusahaan asing ini, gas negara milik gas di Pulau Madura, mau nggak mau kita harus menggunakan alat pelindung diri APD yang baik. Nah, kalau ini kebetulan lagi santai aja saya, karena kerjaan saya hanya ngawasi, nggak ikut bekerja ya. Cara saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah atau kurang.